Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih adik-adik sekalian? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai sesi konseling kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi pada siang hari ini kita akan mengadakan sesi konseling dengan tema kenali tata cara komunikasi yang baik dengan orang tua. Orang tuanya masih ada semua? Masih. Alhamdulillah, masih lengkap ya. Iya. Ada yang pernah berantem sama orang tuanya? Nah, udah minta maaf belum? Udah, bagus. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik itu pernah bertengkar ataupun berdebat dengan orang tuanya, jangan lupa untuk minta maaf. Ingat ya, mau bagaimanapun orang tua kita, mereka itu tetap orang tua. Harus tetap dihargai, oke? Sayang gak sama orang tuanya? Sayang ya pastinya. Boleh next, Kak? Nah, komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, atau pesan antara individu atau kelompok melalui berbagai cara. Misalnya, berbicara, menulis, atau menggunakan bahasa tubuh. Jadi, pertama itu yang harus kita pahami adalah komunikasi. Komunikasi itu apa sih? Proses pertukaran informasi ya, gagasan atau pesan. Bisa melalui apa aja komunikasi? Berbicara langsung, ngobrol gitu ya, atau menulis surat ya kan. Terus atau juga bisa melalui kalau zaman sekarang ada WA ya, jadi bisa chattingan seperti itu. Dan dalam berkomunikasi juga harus menggunakan bahasa yang baik, yang sopan. Harus pakai bahasa yang baik. Coba misalnya kita ngomong sama orang tua tapi nggak sopan. Orang tua marah nggak? Marah pastinya. Terus kalau misalnya kita ngedumel gitu ya, kita ngedumel nih depan orang tua kayak, orang emang enak dilihat ya sama orang tua? Enggak, ya kan? Masa kita melakukan hal yang tidak sopan, yang tidak baik di depan orang tua? Jadi kita harus lakukan hal-hal yang baik di depan orang tua, apalagi cara berkomunikasi kita juga harus baik kepada orang tua. Jangan lupa, pokoknya intinya harus tetap sopan kepada orang tua. Mau bagaimanapun orang tuanya, seperti itu. Boleh di next? Ini kita ada cuplikannya, boleh ditonton dulu sebentar. Dari tadi coret-coret mulu, Gas. Sana kerjain PR-nya. Kamu susah ya dibilang orang tua ya? Nilai kamu tuh jelek. Ibuku adalah wanita paling bawel sedunia. Kamu gimana sih? Megangan adon aja gak becus. Dan semua yang kulakuin selalu terlihat salah di matanya. Kamu kok kerjaan tidur aja sih, Bagas? Kan ini hari Minggu, Bu. Bukan berarti kamu harus tidur terus. Kamu kan bisa bantuin ibu kirim kue. Kadang kupikir ibu tuh gak pernah suka ngeliat aku senang sedikit pun. Seharian kok kamu main game terus sih? Ya ampun, Bu, baru sejam loh. Alasan, ayo bantuin ibu di dapur. Setiap abis domelin gini, kadang kupikir hidup tanpa ibu kayaknya lebih tenang dan damai. Bu, pakai masker ya?
Nggak usah, cuma ke rumah Ibu Dewi deket kok. Tapi lagi pandemi, Bu. Bahaya. Pakai masker malah bikin sesak napas, Gas. Tapi, Bu, keras kepalanya emang gak ada lawan sih. Dari tadi coret-coret dulu, Gas. Kamu susah ya dibilang orang tua ya? Nilai kamu tuh jelek. Kamu gimana sih? Ngigengin adon aja gak becus. Kamu harus mandiri. Nah, itu masih banyak yang kotor nih. Seharian kok kamu main game terus sih? Ya ampun, Bu, baru sejam loh. Kamu kok kerjaan tidur aja sih, Bagas? Ini hari Minggu, Bu. Kamu kan bisa bantuin ibu kirim kue. Bu, pakai masker ya? Pakai masker malah bikin sesak napas, Gas. Dan ternyata, sekesal apapun sama omelan orang tua, kalau omelan itu gak ada lagi, dunia terasa sangat sepi. Sehat-sehat ya, Bu, di sana. Sekarang Ibu udah gak bisa lepasin masker ini lagi. Tetap omelin Bagas dari surga ya, Bu. Ya, jadi dari video berikut apa yang bisa kita ambil nih? Siapa yang bisa menyimpulkan dari video berikut nih? Ada yang mau nyoba untuk nyimpulin? Nehan mungkin? Apa Nehan? Iya, betul. Jadi mau bagaimanapun seorang ibu, ia adalah tetap seorang ibu. Mau terlihat seperti di video cerewet, ini salah, itu salah, kayaknya kita tuh kalau ngapa-ngapain selalu salah, ya bener kan? Tapi di balik itu semua, ibu tuh sayang sama kita. Ibu tuh cuma pengen kita itu bisa melakukan segala sesuatu dengan benar, dengan baik, dengan semestinya, seperti itu ya. Nggak cuma di ibu aja, di ayah juga seperti itu. Mau ayah
cuek, misalnya baru pulang kerja langsung tidur atau gimana, tetap sayang sama ayah, karena ayah udah berjuang untuk kerja, mencari nafkah, buat sekolahin kita, buat jajan dan segala macam dilakuin buat kita. Jadi tetap harus sayang sama ayah, sama ibu, dijaga komunikasinya ya. Jangan bentak-bentak orang tua, jangan marah-marahin orang tua ya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan kepada orang tua. Wah, seperti itu. Boleh di next, Kak? Nah, nih, ada cara efektifnya untuk berkomunikasi dengan baik kepada orang tua ya. Yang pertama, ayo dibaca sama-sama. Yang pertama, iya, dengarkan dengan penuh perhatian. Kalau orang tua lagi berbicara, nggak boleh dipotong. Dengerin dulu sampai selesai. Ya, ataupun kalau memang terlalu mendesak keadaannya mau dipotong, potong dengan baik. Gimana cara motong pembicaraan yang baik? Maaf ya, maaf bu, maaf bapak, maaf pak gitu ya. Aku mau ngasih pendapat nih, atau maaf ya, aku potong pembicaraannya. Menurut aku begini 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 begitu ya, paham? Paham. Yang kedua apa? Iya betul. Jangan pas misalnya bapak baru pulang kerja lagi capek-capeknya, hawanya masih panas dari jalan, baru duduk langsung ngomel-ngomel. Bapak aku pengen HP, bapak aku pengen top up game gini-gini, mana duitnya gini-gini. Kan kesian, bapaknya baru pulang, baru istirahat, jangan langsung nyas nyas nyos 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 nyerah. Ngomong aja terus ya. Kesian bapaknya pasti nanti pusing. Nanti sedih kok baru pulang, bukannya dikasih minum, dikasih makan, malah diomelin, minta duit kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu ya. Harus ngomong yang baik-baik. Nanti bapaknya habis disuguhin minum, disuguhin makanan, bersih-bersih dulu badannya, udah santai, waktunya udah memungkinkan untuk bisa diajak ngobrol, baru bapak maaf, aku lagi suka main game ini nih, aku boleh nggak ya top up game segini-segini gitu ya. Itu contohnya ya gitu. Yang ketiga apa? Iya, sampaikan pendapat dengan hormat. Kayak yang tadi, eh, misalnya bapak sama ibu nyuruh kalian untuk pergi, maaf, misalnya bapak sama ibu itu nyuruh kalian untuk ngerjain beberapa pekerjaan gitu. Ngerjain beberapa pekerjaan, tapi di sisi lain kalian juga ada kepentingan yang benar-benar harus kalian lakukan. Misalnya, Kansa, Kansa coba tolong dong ke pasar beliin gula merah gitu kan. Ibu nih disuruh ibu. Jangan, tapi di sisi lain Kansa itu punya PR yang harus dikerjain gitu ya. Punya PR yang harus dikerjain banget nih. Jangan langsung, ayolah bu, aku kan mau ngerjain PR, masa disuruh ke pasar, ngambek gitu kan ceritanya, marah-marah sama ibu. Jangan kayak gitu ya kan saya. Tapi bilang yang baik-baik, ibu maaf, aku ada PR nih, boleh nggak aku ke pasarnya kalau aku udah selesai ngerjain PR? Atau boleh nggak kakak aja dulu gantiin aku untuk ke pasar, karena aku ada PR yang harus segera diselesaikan bu, gitu kan. Enak ya, ada intonasi nadanya, dari tata bahasanya, itu tuh nggak akan bikin ibu yang makin sensi. Kita nolak, kalau udah kita nolak terus kitanya sensi, apa nggak makin darah tinggi ibunya ya kan. Kalau kita nolak harus baik-baik, biar ibu juga nggak ikut marah-marah ya. Ibu juga udah capek ngurusin rumah, ditambah kalian marah-marah, dimintain tolong nggak mau ya, kesian ibunya. Yang keempat apa? Iya, seperti itu ya. Gunakan bahasa non-verbal yang mendukung. Jadi, ingat tata bahasanya harus yang baik. Nggak boleh ngomong kasar. Omongan kasar tuh contohnya ada apa aja? Anjir, apalagi? Jai, apalagi?
ya males gitu, ada ahnya tuh di belakang. Terus ada apa lagi? Ayolah ya, ayolah gitu, itu nggak sopan. Itu contoh-contoh dari kata-kata yang nggak sopan. Jangan sampai, kalau bisa banget jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak sopan seperti itu, apalagi kepada ayah dan ibu ya. Itu bisa menyakiti hati orang tua, bisa menyakiti hati ayah dan ibu seperti itu. Karena kan ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Kalau misalnya orang tuanya sakit hati, terus Allah juga nggak ridho sama kehidupan kita, kan nauzubillah, jangan sampai. Yang kelima apa? Iya, misalnya ibunya capek, abis masak, ya kan? Jangan langsung, ibu aku mau ini, ibu tolong ambilin ini, ibu ini, nah, nyuruh ibunya lagi. Aturan ibunya habis masak, disuruh duduk, dipijitin tangannya, pundaknya atau kakinya, dipijitin ya, dikasih minum, ibu minum dulu habis masak capek, kayak gitu. Terus ayah juga, ayah gimana hari ini kerjanya? Capek ya di jalan, sini mau aku pijitin nggak? Atau mau minum dulu, mau aku bikinin teh atau kopi, kayak gitu ya. Itu sebagian dari empati dan pengertian kita sebagai anak kepada orang tua. Wah, yang terakhir apa? Iya, betul. Jangan sampai kita sama sekali nggak pernah ngobrol sama orang tua. Harus tetap menjaga komunikasi kepada orang tua. Karena kunci kesuksesan kita itu ada di orang tua juga, kayak gitu ya. Kalau kita baik, tutur bahasanya baik, komunikasinya baik dengan orang tua, kayak sering kasih kabar begini-begini, kayak misalnya ditanyain sama orang tua, gimana tadi ujiannya di sekolah, jangan ntar dulu lah baru pulang, ngapain sih nanya-nanya gini-gini, ngadem dulu lah, panas banget nih gitu. Jangan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanyain gimana tadi ujiannya, alhamdulillah baik gini-gini, atau iya nih tadi gini-gini bu, tadi aku sempat bingung sama soal nomor 3, misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa, itu namanya salah satu cara kita untuk menjaga komunikasi sama ibu ataupun sama bapak juga seperti itu ya, dijaga komunikasinya. Pokoknya jangan sampai kita putus komunikasi dengan orang tua. Bisa dipahami? Next Kak. Nah, kesimpulannya apa nih dari pembahasan kita kali ini? Siapa yang mau baca? Firda, baca Firda. Kesimpulan. Komunikasi yang baik dengan orang tua dapat dibangun dengan mendengarkan dengan sabar, berbicara dengan jujur dan terbuka, serta menghargai pendapat mereka. Nah, seperti yang dari tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi komunikasi yang baik itu, ada komunikasi yang baik dengan orang tua itu dapat dibangun dengan mendengarkan dengan sabar ya ketika orang tua berbicara ataupun sedang menasihati kita, terus berbicara juga dengan jujur dan terbuka ya, jangan suka bohong sama orang tuanya ya. Dan juga menghargai pendapat orang tua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Atau ada yang mau berbagi cerita? Baik. Mungkin dicukupkan sampai sini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir kata-kata dari saya. Mau bagaimanapun orang tua kalian harus tetap dihargai. Jangan pernah menilai rendah orang tua, apapun profesinya, apapun bagaimanapun penampilannya, jangan pernah merendahkan orang tua, apalagi di depan orang lain. Jangan pernah sekalipun seperti itu ya. Oke, sehat-sehat semuanya. Terima kasih banyak udah mau memperhatikan saya di layanan konseling kali ini. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.